Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan hari ini kita akan menjelaskan tentang globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Leavitt pada tahun 1985. Menurut Kamanto Sunarto tahun 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengetahuan tersebut menjadi semakin surut. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama adalah bentuk globalisasi. A. Globalisasi bidang budaya. Mencium tangan kedua orang tua adalah salah satu tradisi khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Di luar negeri, laki-laki mencium tangan perempuan sebagai bentuk penghormatan atau tradisi mencium pipi kanan dan kiri ketika bertemu. Globalisasi budaya dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Yang B, globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Kita merasakan pada awalnya kita sulit untuk melakukan komunikasi, apalagi dengan saudara atau keluarga kita yang jauh, misalkan Pulau Jawa dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia lainnya. Ya, dengan adanya komunikasi saat ini, maka kita bisa melakukan komunikasi dengan kelihatan lebih dekat. Yang C, globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan salah satu atau suatu aktivitas ekonomi perdagangan secara global dan terbuka. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Nah, perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Nah, kita ketahui bersama kalau zaman dulu antar negara ini semua barang yang masuk ke negara kita pasti dikenai bea cukai. Sama, mereka juga sama, setiap barang-barang atau jasa yang masuk ke negara mereka juga kena bea cukai. Tetapi saat ini hampir seluruh negara-negara di dunia sudah membebaskan bea cukai. Adapun ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. Nah, kita ketahui Google ini menjual komunikasi yang seluruh dunia memakainya atau mengaksesnya. Yang kedua, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi yang paling efisien dan murah. Jadi mereka mencari keuntungan secara persaingan dan memaksimalkan laba, terus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. Ini adalah prinsip dari perusahaan.
Yang ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Yang keempat, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. Yang kelima, adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Yang keenam, batas suatu negara akan menjadi kabur. Yang ketujuh, keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. Yang kedelapan, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Yang sembilan, membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Ini ke-8 dan 9 ini kita juga bisa menjual produk kita ke luar negeri dan kita bisa bersaing dengan mereka. Sebaliknya, produk dari luar pun bisa masuk pasar domestik ataupun pasar-pasar tradisional. Nah, di negara kita udah banyak sekali yang di pasar domestik atau tradisional pun seperti sayuran dan buah-buahan itu udah masuk. Yang D, globalisasi bidang iptek. Pesannya perkembangan iptek mendorong semakin cepatnya globalisasi. Iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Nah, itu yang kita harapkan dengan adanya iptek ini. Semua urusan kita, semua kebutuhan kita akan lebih baik, lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, dan lebih aman. Yang E adalah globalisasi bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Nah ini, jadi transportasi itu adalah sangat penting dan sangat vital kalau kita melakukan usaha. Dan ini termasuk produsen, distributor, ataupun konsumen itu sangat membutuhkan namanya transportasi dalam melakukan aktivitas kita. Berikutnya adalah beberapa faktor membuat globalisasi di bidang ini menjadi semakin berkembang sebagai berikut. Yang pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup lebih mudah dan praktis. Jadi manusia itu kesini pengennya itu mudah dan praktis, tidak mau berbelit-belit. Yang kedua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Kita ketahui bersama sekarang bangsa kita pendidikan semakin maju, sekolah-sekolah semakin banyak, fasilitas semakin bagus. Yang ketiga, perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini dengan telekomunikasi ini maka perkembangan alat transportasi pun juga cepat menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua adalah dampak globalisasi. A adalah dampak positif. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat membawa penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Otomatis dengan adanya pengetahuan dan teknologi ini pasti akan membawa perubahan di bidang sosial dan budaya. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan.
Efisien dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain, efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan tugas dengan tepat. Yang ketiga adalah perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi ekonomi tamak antara lain di bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi, organisasi, pasar modal, dan pasar kerja. Globalisasi perekonomian ini mampu membawa banyak manfaat positif. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Jadi apabila kita melihat perekonomian negara ini semakin maju, itulah negara tersebut perekonomiannya akan semakin meningkat. Tetapi apabila dilihat dari daya beli masyarakat turun, maka perekonomian suatu negara akan turun juga. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram, karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lain-lain. Bahwa kita harus paham banget, apabila taraf hidup masyarakat ini baik, maka masyarakat ini pasti akan aman, damai, dan tentram. Tetapi apabila sebaliknya, kalau masyarakat kita ini taraf hidupnya semakin buruk, maka tingkat kriminalitas, pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lain-lain akan semakin tinggi. Yang kelima adalah komunikasi semakin cepat dan mudah. Media yang digunakan berkomunikasi zaman dulu melalui surat menyurat, tetapi saat ini komunikasi sudah bergeser diantaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Mungkin zaman-zaman dahulu orang kalau mau memberikan kabar kepada saudaranya jauh, apalagi di luar pulau, mereka harus mengirimkan surat. Tapi saat ini baik urusan pribadi, urusan kantor, semuanya sangat mudah dengan memakai email, internet, telepon, WhatsApp, kemudian Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Negara kita itu kaya akan tempat pariwisata. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang kita eksplor melalui internet, sehingga banyak turis-turis dari luar negeri itu yang datang ke negara kita. Bahkan mungkin kita sendiri belum bisa menikmati atau belum bisa datang ke tempat-tempat wisata yang indah yang ada di negara kita. Seperti gambar-gambar di atas ini, ada Pulau Bali, kemudian ada Borobudur, ada Pulau Komodo, kemudian ada Bunaken, kemudian ada di Fakfak atau Kaimana, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya yang pariwisata di Indonesia ini. Yang ketujuh adalah perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting, terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Saat ini informasi beredar secara global dan cepat. Berita kejadian atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya. Nah, ini dengan kemajuan atau perkembangan alat komunikasi ini
semua informasi yang masuk kepada kita itu dalam hitungan menit itu, di negara manapun atau di belahan bumi ini, segera kita bisa melihat ataupun mendengarkan informasi tersebut. Ini adalah manfaat dari perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Demikian penyampaian materi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.